Selamat datang di materi perkuliahan Manajemen Merek dari program studi D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang chapter 8 yaitu Developing a Brand Equity Measurement and Management System. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bagaimana merencanakan pengukuran hasil dari aktivitas branding perusahaan yaitu brand equity. Pada umumnya, perusahaan mengalokasikan budget khusus untuk aktivitas marketing. Jika perusahaan tidak bisa membuat marketingnya efektif dan efisien, ini akan berdampak pada besaran profit secara umum dan alokasi dana untuk operasional perusahaan lainnya. Oleh sebab itu, pengukuran ROMI atau Return of Marketing Investment sangatlah penting. Selanjutnya adalah Customer Brand Equity Model. Nah, jadi slide ini menjelaskan tentang brand value change gitu ya. Ada perspektif namanya CBBE atau Customer Based Brand Equity. Nah, pada dasarnya CBBE model ini adalah guidance untuk mengukur brand equity. Namun, brand value change itu lebih holistik lagi dalam melihat dalam mengukur brand equity. Nah, brand value change mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah struktur bagaimana sumber dan hasil brand equity itu diciptakan. Dan yang kedua adalah bagaimana strategi pemasaran bisa menghasilkan atau menciptakan nilai bagi brand. Ini adalah struktur dari brand value change yang bisa digunakan oleh marketer. Secara umum, setiap brand itu punya parameter yang berbeda dalam brand value change ini. Nah, bisa dilihat bahwa kerangka dari brand value change itu ada dua. Yang pertama adalah value stage, yang kedua adalah filters. Nah, yang pertama yang harus dilihat adalah value stage. Value stage ini adalah rantai proses yang berkontribusi pada penciptaan brand value. Sedangkan filters adalah aspek kualitas yang berkontribusi pada efektivitas rantai proses. Jadi dari investment nanti diukur kembali oleh filters, lalu pindah ke customer mindset dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah slide tentang value stage. Ini adalah aspek-aspek yang diperhitungkan pada proses menciptakan brand value. Mulai dari investasi untuk program marketing, lalu respon konsumen, lalu kita melihat market performance, dan yang terakhir adalah nilai saham atau shareholder value. Nah, ini aspek-aspek yang dibicarakan di sini, ini adalah contoh bagaimana marketer itu bisa mengelaborasi pertanyaan pada marketing program investment, customer mindset, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah multipliers. Apa itu multipliers? Nah, multipliers itu adalah checkpoint marketer untuk mengukur efektivitas dari proses pada brand value change dari slide sebelumnya. Slide ini menjelaskan secara detail dari aspek-aspek yang bisa dipertimbangkan oleh marketer ketika mengaudit rantai proses brand value. Nah, selanjutnya adalah brand equity measurement system. Jadi, brand equity measurement system adalah aktivitas riset yang dirancang pada waktu tertentu, tujuan tertentu, yang disusun secara akurat. Nah, tujuan dari brand equity measurement system ini adalah membuat keputusan yang strategis untuk jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengimplementasikan atau membuat brand equity measurement system. Yang pertama adalah perusahaan itu harus membuat brand audit. Yang kedua adalah mendevelop tracking procedure, ya kan, bahwa dari sini perusahaan akan melakukan rekam jejak persepsi konsumen. Dan yang terakhir adalah membangun guidelines atau laporan atau mungkin sebuah dokumen yang tujuannya adalah memudahkan perusahaan untuk mengerti dan juga mengerti tentang persepsi brand yang ingin dibangun dan juga meningkatkan performa brand dan juga mungkin lebih tepatnya membangun strategi untuk meningkatkan performa brand. Nah, slide ini menjelaskan bagaimana tracking prosedur dari langkah kedua untuk mengukur brand audit.
Nah, aspek-aspek ini yang bisa dipertimbangkan untuk memperdalam informasi pada brand value change gitu ya. Untuk memperdalam informasi ini, balik lagi marketer harus mengetahui betul brand yang akan diuji. Slide ini menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika mengambil data persepsi konsumen. Yang pertama adalah target pasar, kira-kira konsumen mana yang representatif untuk kita kita gali informasinya mengenai persepsi tentang brand itu sendiri, bagaimana mereka itu merespon strategi marketing dari brand yang ingin kita uji. Yang kedua adalah kapan dan juga di mana, seberapa sering, dan yang paling penting adalah seberapa sering konsumen itu mengakses atau mengkonsumsi produk ataupun jasa dari brand yang kita ingin audit. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menginterpretasikan brand tracking. Selanjutnya adalah mendesain brand equity management system. Setelah brand audit selesai, selanjutnya marketer menyusun informasi yang telah didapat dari brand audit dan tracking prosedur menjadi guidelines sebagai perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh, ini adalah bagian-bagian dari brand equity management system. Yang pertama adalah brand equity charter, yang kedua adalah brand equity report, yang ketiga adalah brand equity responsibility. Nah, ini sebenarnya bagian dari cara komunikasi perusahaan untuk internal perusahaan. Gitu ya. Nah, brand equity charter adalah guidelines bagi marketing manager untuk menjelaskan idealisme perusahaan tentang persepsi brand yang ingin dibangun. Yang kedua adalah strategi marketing untuk membangun persepsi tersebut, dan yang ketiga adalah cara mengukur brand equity. Nah, ini adalah komponen yang bisa dipertimbangkan ketika marketer membangun brand equity charter. Nah, selanjutnya ini adalah contoh brand equity charter pada brand Knix. Bisa dilihat bagaimana strategi perusahaan membangun persepsi brand, mulai dari profil dari brand itu sendiri, kira-kira apa sih yang ingin dibangun, misalnya uniquely authentic, dan lain-lain sebagainya. Lalu pada tahap ini bagaimana si brand Knix ini membangun koneksi atau emotional bonding dengan fans atau mungkin di sini konsumennya. Kira-kira dari sini tuh emotional bondingnya apa dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran umum bagaimana brand equity charter. Nah, selanjutnya adalah brand equity report. Pada bagian ini laporan dari tracking survei dan performa perusahaan itu disusun dengan untuk menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi data-data dari laporan tracking survei dan juga sekaligus performa perusahaan dari sisi market, dari sisi finansial, dan juga lain sebagainya, itu disusun menjadi informasi yang bermanfaat gitu ya. Nah, ini laporan ini biasanya bisa dikembangkan secara bulanan, mungkin per 4 bulan ataupun mungkin tahunan, tergantung dari aktivitas pemasaran, seberapa sering gitu ya strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk dikhususkan membangun brand awareness gitu. Nah, ini juga penting gitu, brand equity report juga penting untuk membangun diagnosa apa sih yang terjadi pada pada aktivitas pemasaran perusahaan itu. Nah, yang terakhir adalah implementasi dari brand equity charter dan report. Jadi perusahaan membangun brand equity charter dan report itu ada tujuannya. Tujuannya adalah perusahaan harus bisa merespon bagaimana kelanjutan dari proses audit dan juga proses tracking prosedur, di mana ketika perusahaan itu tahu apa yang mereka inginkan mengenai persepsi brand dan juga tahu bagaimana pendapat konsumen tentang persepsi yang sudah dibuat, itu selanjutnya perusahaan harus bisa membangun strategi ke depannya. Nah, ini tuh penting untuk
membangun juga memaksimalkan brand equity jangka panjang, secara jangka panjang. Sebenarnya mungkin ini adalah penjelasan mengenai slide dari chapter 8. Semoga bermanfaat.